Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sekalian. Kita dapat berjumpa kembali di channel Al-Mustari. Teman-teman sekalian, insya Allah pada video kita kali ini kita akan membahas tentang ilmu badi'. Ilmu badi' secara definisi adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu ungkapan, keindahan suatu kalimat, baik itu dari segi lafaz atau bunyi maupun dari segi maknanya. Untuk itu, bahasan ilmu badi' terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada muhassinat lafziyah atau pembahasan tentang keindahan lafaz, dan yang kedua ada muhassinat maknawiyah, yakni keindahan dari segi makna. Ada beberapa pembahasan atau submateri dari muhassinat lafziyah. Di antaranya yang pertama ada jinas. Jinas adalah penggunaan dua kata yang sama atau mirip dalam satu ungkapan namun berbeda dalam maknanya. Jinas terbagi ke dalam dua macam. Ada jinas tam dan ada jinas goir tam. Yang disebut dengan jinas tam adalah yaitu dua kata yang sama pengucapannya dalam empat hal. Yang pertama jenis huruf, yang kedua harokat, yang ketiga jumlah huruf, dan yang terakhir urutan hurufnya. Dari keempat syarat tersebut, ada yang perlu diketahui bahwa huruf tambahan selain dalam sigot tasrif seperti alif lam ta'rif itu tidak termasuk ke dalam aturan yang empat tadi. Contoh di Al-Quran, di surat Ar-Rum ayat 55, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin kadzalika kanu yufakun. Nah, dari ayat tersebut ada kata as-sa'ah yang pertama, yakni setelah kata taqumus sa'atu. Kemudian ada juga kata sa'ah setelah kata goiro sa'atin. Keduanya sama-sama kata sa'ah, namun maknanya berbeda. Yang mana kalau kata as-sa'ah itu berarti kiamat, sedangkan kata sa'ah yang kedua artinya zaman atau waktu. Nah, contoh seperti ini termasuknya ke dalam jinas tam. Yang keduanya ada jinas goir tam. Nah, kalau jinas goir tam ini adalah dua kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama dalam hal maknanya. Artinya ada perbedaan dari empat syarat pada jinas tam. Contohnya, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Nah, di sini ada kata tafrohun dan ada kata tamrohun, yang mana perbedaannya adalah yang pertama ada huruf fa, sedangkan yang kedua menggunakan huruf mim. Dari segi harokatnya sama, kemudian susunannya juga sama ya, hanya berbedanya itu hurufnya saja. Yang satu pakai taf, pakai fa ya, yang kedua pakai tam, pakai mim. Ini disebutnya dengan jinas goir tam. Selanjutnya, pembahasan dari muhassinat lafziyah ada yang disebut dengan iqtibas. Iqtibas adalah mengutip suatu ayat atau hadis yang disisipkan dalam syair ataupun prosa, namun tidak disebutkan bahwa itu adalah bagian dari hadis ataupun ayat Al-Quran. Contohnya, la taghurrannaka minadh-dhalamati kathratul juyushi wal ansar
Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Nah, di sini ada penggalan ayat Al-Qur'an yakni dari kata innama sampai al-absar. Namun di dalam syair ini tidak disebutkan atau secara langsung ini itu bagian dari Al-Qur'an. Tidak dikatakan seperti itu. Nah, uslub seperti ini disebut dengan uslub iqtibas. Selanjutnya ada istilah saja. Ya, saja. Saja adalah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah atau susunan kalimat. Yang disebut dengan fasilah di sini bisa bait, ayat ataupun kalimat atau juga penggalan kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saja ini bisa dimaknai dengan rima ya. Artinya kesamaan bunyi ujung ya, atau huruf terakhirnya dari suatu penggalan. Contohnya di sini di surat Al-Ma'arij ayat 20 dan 21. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Nah, ujung dari dua ayat ini jazua, manu'a, sama-sama a ya, ujungnya a, itu disebutnya dengan uslub saja. Tentunya dalam Al-Qur'an banyak sekali ya yang ujungnya itu kan banyak yang sama gitu ya. Huruf terakhirnya sama. Seperti halnya di surat An-Nas gitu ya. Ujungnya nas gitu ya. Atau ujungnya huruf qalqalah semua seperti halnya di surat Al-Falaq semacam itu. Nah, yang seperti itu disebut dengan saja. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada muhasinat maknawiyah atau membahas keindahan suatu ungkapan dari segi maknanya. Tentunya banyak ya. Yang pertama ada yang disebut dengan uslub tauriyah. Tauriyah adalah mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna. Pertama, makna dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Dan makna yang kedua adalah makna jauh dan samar, dan inilah yang dimaksud dengan mutakalim. Contohnya, ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh raja yang bengis dan kejam tentang siapa itu perempuan yang bersamanya. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, hadhihi ukhti, ini saudariku. Nah, di sini bisa dua makna. Yang pertama, ukhti di sini bisa bermakna ya saudari biologis, saudari yang sebenarnya, ataupun makna yang jauh, yakni saudari di sini adalah saudari dalam satu agama semacam itu. Dan yang dimaksud oleh mutakalim justru yang makna jauhnya, yakni saudari di sini adalah saudari yang seagama, bukan secara biologis begitu. Kemudian ada uslub tibak. Tibak adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Artinya dalam satu kalimat itu ada antonimnya, ada lawan katanya. Contohnya, wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum ruqud. Di sini ada kata aiqadha dan ada kata ruqud. Aiqadh artinya bangun, ruqud artinya tidur. Nah, terjaga dan tidur ini merupakan antonim ya, dan di sini digabungkan dalam satu kata. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia contohnya ada kata suka duka semacam itu ya. Nah, itu dalam bahasa Arab uslub seperti itu disebut dengan uslub tibak. Yang selanjutnya ada istilah muqabalah. Muqabalah adalah mengungkapkan dua lafaz atau lebih diiringi dua lafaz yang lainnya yang merupakan antonim atau lawan kata dari dua lafaz sebelumnya.
Jadi ini seperti tibak. Kalau tibak itu pasangannya hanya satu kata saja, tetapi kalau muqabalah itu berpasangannya dua kata atau lebih. Contohnya, fal yasharu katsiran wal yanamu qalilan. Nah, di sini ada dua pasangan kata, yakni fal yasharu yang artinya bersahurlah atau bergadanglah. Kemudian ada kata katsiron. Fal yasharu berlawanan dengan wal yanamu yang artinya tertidurlah. Kemudian katsiron banyak berlawanan dengan kata qalilan yang artinya sedikit. Yang termasuk juga dalam pembahasan muhasinat ma'nawiyah ada husnut ta'lil. Husnut ta'lil itu adalah pengingkaran seorang sastrawan secara terang-terangan ataupun terpendam tentang suatu alasan dari suatu kejadian yang mana kalau secara ilmiah itu tidak benar, tetapi secara sastra itu dibenarkan. Contoh di sini, kan ihtiraqud dari huznan ala ghiyabi ahliha, yang artinya terbakarnya rumah itu karena ia sedih ditinggalkan penghuninya, yang mana kita tahu bahwa tidak mungkin karena sedihnya penghuninya gitu ya, tidak ada atau tidak ditempati rumah tersebut, kemudian rumah itu jadi terbakar gitu ya, jadi sedih terbakar, gak mungkin. Tapi memang ada yang membakarnya aja. Secara ilmiah memang tidak nyambung, tetapi secara bahasa atau secara sastra itu sah saja. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya seperti ini. Hei, kamu tahu gak kenapa bunga ini warnanya merah muda? Gak tahu. Bunga ini warna merah muda karena dia malu dengan kecantikanmu. Contoh seperti itu ya. Secara ilmiah, warna merah muda dari bunga itu memang gak ada hubungannya dengan kecantikan seseorang. Gak ada. Tetapi secara sastra, sah-sah saja. Betul untuk dipakai atau digunakan. Selanjutnya, dalam muhasinat ma'nawiyah ada istilah uslub al-hakim atau gaya bahasa orang bijaksana. Maksud dari uslub al-hakim adalah gaya bahasa yang disampaikan oleh seseorang dalam menjawab suatu pertanyaan dengan jawaban yang keluar dari topiknya. Contoh gini di Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Teman-teman sekalian, yang ditanyakan orang-orang pada waktu itu adalah tentang bentuk hilal yang mana dari hari ke hari itu berbeda bentuknya. Dari mulai bulan sabit gitu sampai ke bulan sempurna. Kenapa kok beda-beda semacam itu? Yang ditanyakan itu seperti itu. Tetapi jawabannya adalah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah atau jawablah bahwa hilal itu adalah untuk atau fungsinya untuk menunjukkan waktu untuk manusia dan juga untuk ibadah haji. Jawabannya melenceng karena yang ditanyakan adalah bentuk bulannya, bentuk hilalnya, tetapi yang dijawab adalah fungsi dari hilal tersebut. Ini untuk menunjukkan bahwa kata Allah pada waktu itu ya, bahwa kamu itu gak perlulah bertanya atau kamu itu gak mungkin bisa memahami secara langsung pada waktu itu tentang kenapa hilal itu berbeda bentuk dari malam ke malam yang selanjutnya. Tetapi lebih baik kamu itu fokus itu ke fungsi dari hilalnya semacam itu ya teman-teman. Teman-teman sekalian, itulah ringkasan dari pembahasan ilmu badi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.